Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita melanjutkan daurah kita dalam kitab Syarhul Lum'atil I'tiqad. Sekarang kita pada pertemuan ke-31. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hari penimbangan. Dan sekarang kita lanjut ke Nashrud Dawawini. Dibagikannya buku catatan amalan. Dawawini yaitu bukan jamak mudzakkar salim ya. An-nashru lughatan. Nashr definisi secara bahasa adalah fathul kitabi au bathu syai'i. Secara bahasa adalah membuka buku. Au bathu syai'i atau menyebarkan sesuatu. Itu an-nashr. Membuka buku atau menyebarkan sesuatu. Wa syar'an dan secara syariat, dan ini yang kita fahami, dia adalah izharu sahaifil a'mali yaumal qiyamati wa tawzi'uha. Dia adalah izharu sahaifil a'mal, ditampakkannya lembaran-lembaran catatan amalan pada hari kiamat, wa tawzi'uha dan dibagikannya. Jadi Nashrud Dawawin adalah hari dibagikannya buku catatan amalan. Wad dawawinu jam'u diwanin. Jama' dari kata diwan. Wa huwa lughatan, tadi kan tentang an-nashr. Sekarang tentang dawawin. Wad dawawinu jam'u diwanin wa huwa lughatan, dan dia secara bahasa adalah al-kitabu yuhsa fihil jundu wa nahwuhum. Diwan, ya kalau dikatakan diwan, apa itu diwan? Ya jama'nya dawawin. Definisi secara bahasa adalah al-kitabu yuhsa, kitab yang digunakan untuk menghitung al-jundu, pasukan, wa nahwuhum dan semisal mereka. Kitab yuhsa digunakan untuk menghitung padanya, al-jundu pasukan dan semisal mereka, itu dia diwan. Wa syar'an dan secara syariat, diwan adalah as-sahaifu allati uhsiyat fiha al-a'malu allati katabahal malaikatu 'alal 'amili. Tadi diwan secara bahasa itu adalah kitab yang digunakan untuk menghitung pasukan. Maka secara syariat dia adalah as-sahaifu, dia adalah lembaran-lembaran catatan amalan allati uhsiyat fiha al-a'malu, yang dihitung di dalamnya amalan-amalan. Yang amalan tersebut siapa yang nulis? Allati katabahal malaikatu 'alal 'amil, yang ditulis oleh para malaikat bagi pelaku. Itu diwan secara syar'an. Lembaran-lembaran catatan amalan yang ditulis di lembaran-lembaran catatan yang ditulis di dalamnya amalan-amalan.
Sahaif, lembaran-lembaran catatan yang tadi apa Nat bilang wasiat? Dihitung ayat itu. Dihitung di dalamnya amalan-amalan, yaitu amalan yang ditulis oleh para malaikat bagi pelaku. Mudah insyaallah ya. Paham ini diwan secara syar'an? Ash'ilil misbah ya. Ya, syara'an dia adalah lembaran catatan yang dihitung di dalamnya amalan, yang amalan tersebut ditulis oleh para malaikat bagi pelaku. Fanashrud dawawini izharu sahaifil a'mali yaumal qiyamati fatatatayaru ilal aimani wasyama'ili. Maka nashrud dawawin dia adalah izharu sahaifil a'mal, ditampakkannya lembaran-lembaran catatan amalan pada hari kiamat, fatatatayaru, dan berterbangan ke kanan dan ke kiri. Dan ini hari yang sangat dahsyat. Bahkan nanti disebutkan oleh pensyarah rahimahullah ta'ala bahwasanya pada hari itu seseorang tidak akan mengingat yang lainnya. Seorang ibu akan melupakan anaknya, bapak akan melupakan anaknya, seorang anak akan melupakan orang tuanya, seseorang akan melupakan pasangan yang mungkin dahulu di dunia itu sangat dia cintai, dia korbankan hartanya, darahnya demi yang dicintainya. Tapi nanti pada hari itu karena saking dahsyatnya dilupakan semuanya. Berterbangan lembaran catatan amalan. Bagaimana tidak mengerikan? Nanti akan disebutkan ada yang mengambil dengan tangan kanannya, ada yang mengambil dengan tangan kirinya. Itu penentuan. Coba kalau kita ujian, antum berada di SMA. Misalnya kalau orang-orang di sekolah umum itu ketika ada UAS, ulangan akhir semester atau apalah yang menentukan kenaikan, ulangan akhir sekolah, kemudian ketika dibagikan nilainya, pasti dia akan sangat menanti-nanti, dan dia pasti akan ketakutan, ini buku catat, ini nilai saya apakah memenuhi KKM? Kalau memenuhi berarti saya lulus, kalau tidak berarti saya ulang lagi. Tapi kalau di sekolah-sekolahan sekarang hampir semuanya lulus. Lalu bagaimana kalau kita ngelihat kenyataannya, ternyata banyak ada kejadian yang tidak lulus. Waduh, tahun kemarin ada 30 orang gak lulus nih. Tahun sekarang berapa yang gak lulus ya? Saya termasuk gak ini? Itu di dunia, cuman masalah naik atau tidak naik, ngulang setahun lagi atau tidak. Lalu bagaimana di akhirat nanti? Ini permasalahan tentang akankah kita bahagia selama-lamanya ataukah kita sengsara selama-lamanya. Bagaimana tidak dahsyat? Oleh karena itu siapkan untuk hari itu. Dan yakini bahwasanya nanti ada hari dibagikan buku catatan amalan, kemudian berterbangan buku catatan amalan tersebut ke kanan dan kiri. Yakini akan hal itu. Wa huwa thabitun bil kitabi wa sunnati wa ijma'il ummati, dan dia tetap dengan Al-Quran, sunnah, dan kesepakatan umat. Allah Ta'ala mengatakan, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahrihi fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira. Allah mengatakan fa amma man utiya kitabahu biyaminih, adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya, berterbangan ternyata dia ngambil dengan tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka kelak dia akan dihisab dengan hisab yang mudah.
wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia kembali kepada keluarganya dalam keadaan bahagia karena dia tahu buku catatan amalannya diambil dengan tangan kanannya pasti isinya kebaikan. Dalam ayat yang lain saking bahagia dia mengatakan, ha umuqra'u kitabiyah, ini dia bukuku, bacalah. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, sesungguhnya aku dahulu di dunia sudah yakin bahwasanya aku akan menjumpai hari ini, akan menjumpai hisabku, sehingga dia berbuat baik, dia berhati-hati dalam melakukan, berhati-hati dalam berkata, karena dia yakin akan adanya hari itu dan dia akan berjumpa dengan hisabnya. Maka jadilah termasuk orang-orang yang yakin tersebut. Orang yang mengambil buku catatan amalannya dengan tangan kanannya, dalam ayat yang lain, fahuwa fi 'isyatir radiyah, dia berada di dalam kehidupan yang tenang, fi jannatin 'aliyah, dalam surga yang tinggi. Namun kebalikannya, di sini wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari belakang punggungnya, dari belakang punggungnya yang mengambil tangan kirinya. Fasaufa yad'u thubura, maka kelak dia akan berteriak dengan kebinasaan, binasa saya, hancur saya, habislah saya. Wa yasla sa'ira, dan dia dilemparkan ke dalam api neraka yang panas yang menyala-nyala. Dan ayat yang disebutkan oleh penulis selanjutnya, wa amma man utiya kitabahu bishimalih fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Perhatikan, adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dengan tangan kirinya, kata Allah, dia akan mengatakan, aduhai seandainya aku nggak usah diberikan bukuku catatan, nggak usah diberikan bukuku saja, nggak usah diberikan buku catatan amalanku. Walam adri ma hisabiyah, aduhai seandainya aku nggak perlu tahu saja apa hisabku. Karena dia tahu dia ngambilnya dengan tangan kirinya pasti binasa saja, hancur, keburukan yang terjadi. Ya laitaha qanatil qadiyah, aduhai seandainya kematian sudah menghabiskan atau sudah menyelesaikan segala-galanya. Kemudian apa? Ma aghna anni maliyah, hartaku tidak dapat mencukupiku. Kita yang mencari harta siang dan malam, bahkan kita sampai meninggalkan akhirat kita. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku membinasakanku. Ini enggak ada di dalam ayat. Tapi kalau antum bagi yang hafal, surat Al-Haqqah itu lanjutannya. Halaka anni sultaniyah. Kemudian apa? Khuduhu faghullu, ambillah dia. Kemudian rantailah dia. Ambil dan rantailah. Tsummal jahima sallu, kemudian lemparkanlah dia ke dalam api neraka jahim. Tsumma fi silsilatin dar'uha sab'una dhira'an fasluku, kemudian rantailah dia dengan rantai yang panjangnya 70 hasta. Maka kita lihat orang yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mendengarkan ini, hatinya akan berguncang. Dan dia akan berpikir, kelak nanti saya pada hari itu mengambil buku catatan amalan saya dengan tangan kanannya atau tangan kiri saya ya. Berarti saya harus berbuat baik. Ketika saya ingin berkata, saya pikir-pikir dulu ini apakah dapat bermanfaat untuk akhirat saya atau bahkan mencelakakan akhirat saya. Begitu juga dalam berbuat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha annaha sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tadhkuruna ahlikum, apakah kalian akan mengingat keluarga kalian?
Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, amma fi thalathati mawatina fala yadhkuru ahadun ahadan. Adapun pada 3 tempat, ya mawatin, tempat, fala yadhkuru ahadun ahadan, maka seseorang tidak akan mengingat yang lainnya, saking dahsyatnya. Tempat yang pertama, indal mizani hatta ya'lama ayakhiffu mizanuhu am yathqulu. Tempat yang pertama yaitu ketika pada hari penimbangan. Itu hari yang sangat dahsyat, saking dahsyatnya seseorang tidak akan mengingat yang lainnya. Yang dipikirkan cuma dirinya. Sampai dia mengetahui, hatta ya'lama, sampai dia mengetahui ayakhiffu mizanuhu, apakah ringan timbangannya, am yathqulu, ataukah berat. Yang berat timbangannya yaitu kebaikannya, amal solehnya, ibadahnya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Yang ringan dia akan masuk ke dalam neraka. Tempat yang kedua, wa inda tatayuri suhuf, inda tatayuri as-suhufi hatta ya'lama aina yaqa'u kitabuhu fi yaminihi am fi shimalihi am wara'a dhahrihi. Tempat yang kedua adalah ketika tatayuri suhuf, berterbangannya buku-buku atau berterbangannya lembaran-lembaran catatan amalan. Berterbangannya lembaran-lembaran catatan amalan. Di situ hari yang sangat dahsyat juga. Seseorang tidak akan mengingat yang lain. Hatta ya'lama, sampai dia mengetahui aina yaqa'u kitabuhu, di mana jatuh buku catatan amalannya. Fi yaminihi, pada tangan kanannya, am fi shimalihi, ataukah pada tangan kirinya, am wara'a dhahri, ataukah dari belakang punggungnya. Itu tempat yang kedua. Tempat yang ketiga, wa inda sirati idza wudi'a baina dhahranai jahannam hatta yajuza. Yaitu ketika sirat apabila diletakkan di antara 2 punggung neraka jahannam. Dhahranai itu apa? Itu juga keadaan yang sangat dahsyat. Dia tidak bisa melewati, jatuh nyemplung ke neraka sudah. Dia bisa melewati, maka dia lanjut ke tahapan berikutnya. Dan nanti kelak akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Rahu Abu Dawud wal Hakim wa qala sahihun ala syartihima. Itu dalil dalam hadis tentang adanya nanti hari berterbangannya buku catatan amalan dan dibagikan. Wa ajma'al muslimuna ala thubuti dzalik. Dan kaum muslimun bersepakat atas tetapnya hal itu. Mereka yakin bahwasanya akan ada nanti hari tersebut. Kemudian kata pensyarah rahimallahu taala, sifatu akhdhil kitabi, cara mengambil buku catatan amalannya, ya, dan ini sudah tadi sudah kita jelaskan, ya. Ada yang dengan tangan kanannya dan dengan tangan kiri. Yang pertama, al-mu'minu ya'khudhu kitabahu biyaminihi fayafrahu wa yastabshiru wa yaqulu ha'umu qra'u kitabiyah. Kata pensyarah, orang mukmin ya'khudhu kitabahu biyaminih. Orang mukmin yang benar-benar mukmin, yang enggak cuman ngaku-ngaku mukmin. Nah, banyak orang ngaku mukmin ternyata enggak mukmin. Banyak orang ngaku Islam tapi ternyata dia sudah tidak Islam lagi karena melakukan kesyirikan, melakukan kekufuran. Banyak orang yang dia mengaku nulis di status dirinya bahwa dia adalah orang Islam, KTP-nya Islam, dan dia ketika ditanya apa agamamu, Islam. Tapi ternyata di ilmunya Allah, dan ketika bertemu dengan Allah sudah tidak Islam lagi. Dia mengira di dunia akan masuk surga, dan ternyata di akhirat tidak akan pernah masuk surga. Itu yang kita takutkan. Maka orang mukmin yang benar-benar mukmin, kita katakan, dia akan mengambil bukunya dengan tangan kanannya. Fayafrahu, maka dia akan senang. Wa yastabshiru, dan dia akan bergembira dan mengatakan ha'umu qra'u kitabiyah. Ini dia bukuku, bacalah. Saking bahagianya, pasti isinya kebaikan, baca coba, kata orang mukmin tersebut. Cara yang kedua yaitu orang kafir.
wal kafiru ya'khudhuhu bishimalihi aw min wara'i dhahrihi fayad'u bil waili wathuburi wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah. Orang kafir ya'khudhuhu bishimalihi, dia mengambil buku catatan amalnya dengan tangan kirinya atau dari belakang punggungnya. Fayad'u bil wail, dan dia berteriak dengan kecelakaan, celaka saya. Wathuburi, dan kebinasaan, binasa saya. Wa yaqul, dan dia mengatakan ya laitani lam uta kitabiyah, aduhai seandainya enggak usah sajalah diberikan buku catatan amalanku. Walam adri ma hisabiyah, aduhai seandainya tidak usah tahulah saja aku apa hisabku. Karena dia tahu dia mengambil dengan tangan kirinya pasti isinya kebinasaan dan kecelakaan. Kemudian di sini kata penulis rahimahullah taala, wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun fil qiyamati ma'uhu ashaddu bayadan minal labani wa ahla minal asali wa abariquhu adadu nujumis samai man syariba minhu syarbatan lam yadma ba'daha abadan. Setelah itu wali nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haudun, dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga pada hari kiamat. Ma'uhu asyaddu bayadan minal laban, airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Apa ahla? Lebih manis. Wa abariquhu, dan cerek-cereknya ya, teko-tekonya yang digunakan untuk minum, ada dunujumis sama, sebanyak bintang-bintang di langit. Man syariba minhu syarbatan, barang siapa yang minum darinya satu teguk, lam yadma ba'daha abadan, maka tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Yadma, haus. Qala syari rahimahullah ta'ala, al-haud, telaga. Al-haudu lughatan al-jam'u, yuqalu hadal ma'a yahuduhu idza jama'ahu, wa yutlaqu ala mujtama'il ma'i. Haud secara bahasa adalah al-jam'u, mengumpulkan. Dan dikatakan hadal ma'a, telah menghaud air, lalu dia menghaud maksudnya apa? Apabila terkumpul. Apabila dikatakan hadal ma'a, telah haud air, maksudnya apa? Telah berkumpul air. Ketika orang Arab mengatakan hadal ma'a yahuduhu, maka artinya telah berkumpul air. Wa yutlaqu ala mujtama'il ma'i, dan digunakan ala mujtama', atas tempat berkumpulnya air, ya, telaga, tempat berkumpulnya air. Itu secara bahasa. Wa syar'an, dan secara syariat, haudul ma'i an-nazili minal kautsari fi arasatil qiyamati lin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Secara syariat dia adalah haudul ma'in nazil, dia adalah telaga air yang turun, nazil, turun. Minal kautsar, dari kautsar. Inna a'tainakal kautsar, sesungguhnya kami memberikan kepadamu al-kautsar, sungai dari sungai-sungai surga, itu al-kautsar. Jadi telaga Nabi adalah telaga air yang turun dari sungai Kautsar, sungai surga, fi arasatil qiyamah, pada padang kiamat, milik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya
wa dalla alaihi sunnatu al-mutawatiratu wa ajma'a alaihi ahlu sunnati wa dalla alaihi, dan menunjukkan atas hal itu sunnah yang banyak. Mutawatirah itu banyak atau berturut-turut. Wa ajma'a alaihi ahlu sunnah, dan bersepakat atasnya ahlu sunnah bahwasanya adanya telaga Nabi. Dalam hadis yang banyak yang datang berturut-turut, Nabi SAW bersabda, inni faratukum alal haudi, sesungguhnya aku mendahului kalian kepada telaga. Muttafaqun alaih. Ini dalil bahwasanya ada telaga Nabi SAW. Wa ajma'a as-salafu ahlu sunnati ala thubutihi, dan bersepakat salaf ahlu sunnah atas tetapnya telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ankara al-mu'tazilatu thubut al-haudi, dan Mu'tazilah telah mengingkari tetapnya haud. Kata mereka enggak ada haud, enggak ada telaga Nabi. Wa naruddu alaihim bi amrain, maka kita bantah mereka dengan dua perkara. Pertama, al-ahaditsul mutawatiratu 'anir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang banyak yang berturut-turut dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, nanti akan disampaikan lagi hadis lagi tentang telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau apa coba? Ini hadis, ini hadis, ini hadis tentang telaga. Kamu mau memperlakukan hadis ini seperti apa? Hadis ini menyatakan tentang adanya telaga Nabi, kemudian kamu mengatakan tidak ada telaga Nabi. Lalu hadis-hadis ini mau kamu bawakan kemana? Itu bantahan pertama. Yang kedua, ijma'u ahli sunnati ala dzalik, bersepakatnya ahlu sunnah atas hal itu. Ahlu sunnah sudah bersepakat, kemudian kamu ingin menyelisih. Siapa kamu? Ya, ahlu sunnah siapa? Ahlu sunnah para sahabat ridwanullah alaihim, para tabi'in, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj mereka. Ya, qum masardian la tanas qum. Kemudian sifatul haudi, sifat telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat bagaimana sifatnya. Tuluhu syahrun wa arduhu syahrun wa zawayahu sawaun wa aniyatuhu kanujumis samai wa ma'uhu abyadu minal labani wa ahla minal asali wa atyabu min rihil miski fihi mizabani yamuddani minal jannati ahaduhuma min dhahabin wa thani min fiddatin yariduhul mu'minuna min ummati Muhammadin wa man yashrabu minhu syarbatan la yadma'u ba'daha abadan. Wa kullu hadha thabitun fi sahihaini aw ahadihima wa huwa mawjudun al-ana. Liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi la anzuru ila haudi al-ana, rawahu al-Bukhari. Wastimdaduhu min al-kautsari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, wa a'tani al-kautsara wa huwa nahrun fil jannati yasilu fi haudin, rawahu Ahmad. Perhatikan bagaimana sifat telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena seorang kalau dia nggak tahu bagaimananya itu kurang mendalami. Oh, kita akan masuk dan kita akan melewati telaga Nabi dan minum nanti di situ. Tapi bagaimana ya telaga Nabi nggak tahu. Kalau dia tahu, dia akan benar-benar antusias, benar-benar memperhatikan, benar-benar menyiapkan. Dan ini semua diambil dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, tuluhu syahrun, panjangnya sejauh perjalanan 1 bulan. Panjang sekali telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sejauh perjalanan 1 bulan. Wa arduhu syahrun, dan lebarnya juga sejauh perjalanan 1 bulan.
Ya, hal seperti itu antum tulis ya, syahrun panjangnya sebulan. Maksudnya apa? Sejauh perjalanan 1 bulan. Arduhu lebarnya syahrun. Jangan antum syahrun gampang bulan. Nanti antum bakal mengetahui ketika antum mengajar. Ini panjangnya sebulan. Gimana panjangnya sebulan? Kalau dulu antum tulis maksudnya sejauh perjalanan 1 bulan. Wa zawayahu sawaun, dan sudut-sudutnya sama. Berarti apa? Kalau sudutnya sama, persegi panjang apa kotak? Kotak. Wa aniyatuhu kanujumis samai, dan bejana-bejananya seperti bintang-bintang di langit. Wa ma'uhu abyadu minal labani, dan airnya lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, lebih manis daripada madu. Wa atyabu min rihil misk, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Putihnya lebih putih daripada susu, lebih manis daripada madu, dan lebih wangi daripada minyak kasturi. Itu telaga Nabi SAW. Fihi mizaban, pada telaga Nabi terdapat 2 saluran air. Yamuddanihi minal jannati, yang mengalir dari surga. Yang keduanya apa? 2 saluran tersebut yamuddanihi, mengalir dari surga. Surga apa? Sungai apa? Al-Kautsar, mengalir dari surga, yaitu sungai yang berada di dalam surga. Nama sungainya Sungai Al-Kautsar. Ahaduhuma min dhahabin, salah satu salurannya dari emas. Saluran yang mengalir dari sungai surga itu dari emas terbuatnya. Wa tsani min fiddatin, dan yang kedua dari perak. Yariduhul mu'minuna, orang-orang mukmin akan mendatanginya. Warada yaridu, datang. Min ummati Muhammadin, dari umat Nabi Muhammad SAW, ya, orang-orang mukmin dari umat Nabi Muhammad akan mendatanginya. Wa man yashrabu minhu syarbatan, dan barang siapa yang minum darinya 1 teguk, la yadma'u ba'daha abadan, tidak akan haus setelahnya selama-lamanya. Wa kullu hadza tsabitun fis sahihaini, semua ini tetap dalam sahihain atau ahadihi, masalah satu dari keduanya. Wa huwa mawjudun al-ana, dan dia ada sekarang. Sudah ada telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti nanti ketika sudah wafat, sudah terjadi kiamat baru ciptakan, enggak. Sudah ada. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inni wallahi, dan sesungguhnya demi Allah, aku la anzuru ila haudil ana, benar-benar melihat ke telagaku sekarang. Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti itu menunjukkan bahwa telaga Nabi sudah ada sekarang. Rawahul Bukhari. Wastimdaduhu minal kautsari, wastimdaduhu, dan diambil dari Kautsar. Ya, tadi itu kita jelaskan. Di telaga Nabi ada 2 saluran air yang mengalir dari surga, yaitu Al-Kautsar. Nabi SAW bersabda, wa a'tani al-kautsara, Allah memberikan kepadaku al-Kautsar. Apa itu Kautsar? Wa huwa nahrun fil jannati, sungai di surga, yasilu fi haud, yang mengalir pada telagaku. Qala Ibnu Katsirin wa huwa hasanul isnadi wal matni. Ibnu Katsir mengatakan itu hasan isnadnya dan matannya. Kemudian walikulli nabiyyin haudun. Setiap nabi yang lain punya telaga juga gak? Nabi Adam, Nabi Nuh. Maka di sini kata pensyarah iya, dan nanti akan disampaikan hadisnya. Setiap nabi juga punya telaga. Walikulli nabiyyin haud, dan setiap nabi memiliki telaga. Walakin haudun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, yaitu terserah untuk membaca gimana ya. Walakin itu berarti disukunkan mati, maka setelahnya mubtada haudun nabi. Kalau antum hidupkan gimana? Walakinna haudhu. Walakin haudun Nabi sallallahu alaihi wasallam akbaruha wa a'zamuha wa aktsaruha waridatan. Ya, setiap nabi punya telaga memang. Akan tapi haudun Nabi, telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akbaruha, yang paling besar, wa a'zamuha, yang paling agung, wa aktsaruha waridatan, dan yang paling banyak pendatangnya. Waridah, orang yang mendatangi. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan inna likulli nabiyyin haudun.
wa innahum la yatabahawna ayyuhum aktsaru waridatan wa inni la arju an akuna aktsarahum waridatan. Rawahu Tirmidzi wa qala gharibun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna likulli nabiyyin haudhan. Sesungguhnya setiap nabi memiliki telaga. Wa innahum la yatabahun, dan sesungguhnya mereka akan berbangga-bangga, ya, para nabi akan berbangga-bangga. Ayyuhum aktsaru waridatan, siapa di antara mereka yang paling banyak pendatangnya? Oh, saya yang paling banyak. Oh, saya yang paling banyak. Kemudian apa kata Rasul? Wa inni la arju, dan sesungguhnya aku berharap an akuna aktsarahum waridatan, yang paling banyak pendatangnya. Diriwayatkan Imam Tirmidzi wa qala gharib. Ya, jadi telaga Nabi yang paling besar, paling agung, dan paling banyak pendatangnya. Wa rawa dzalika Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Majah min hadits Abi Sa'id wa fihi dha'fun lakin sahhahahu ba'dhum min ajli ta'addudi turuqi. Rawa dzalika, diriwayatkan hal itu oleh Ibnu Abi Dunya wa Ibnu Majah dari hadis Abi Sa'id ya, min hadits Abi Sa'id wa fihi dha'fun, dan di dalamnya terdapat kelemahan, akan tapi disahihkan oleh sebagian mereka karena banyak jalannya, min ajli ta'addudi turuq, banyak jalannya. Dan nanti insyaallah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya tentang sirat, jembatan sirat, bagaimana sifat jembatannya, dan bagaimana cara-cara orang dalam menyeberangi jembatan sirat. Apakah semuanya akan menyeberangi jembatan sirat? Dan insyaallah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.